saya perhatikan belum semua yang ngumpul. Ya, jadi silakan dikumpul, tapi ya tentu nilainya berkurang. Jadi sama saya tugas itu tetap melekat ya. Ya, kapan kamu kerjakan, kamu harus walaupun terlambat, tapi konsekuensi tetap ada. Konsekuensi tetap ada, yaitu penilaiannya berkurang. Kalau tidak ada dikumpulkan, ya otomatis nggak ada nilainya. Ya, jadi ini nanti saya terus perhitungkan penugasan-penugasan. Jadi penugasan-penugasan itu ada posnya, ada di classwork. Ya, ada di classwork, nanti dinilai berapa kali semua yang udah ngumpul, kan gitu ya. Nanti tentu yang ngumpulnya lengkap, tentu dia mendapat nilai maksimal. Ya, yang ngumpulnya lengkap tentu dia akan nilainya maksimal. Sedangkan yang tidak lengkap itu ngumpulnya pasti tidak maksimal, sedangkan yang terlambat menjadi berkurang. Ya, kalau maksimal saya tidak ada masalah, kasih 100 itu tidak ada masalah sama saya. Ya, untuk nilai classwork saya kasih 100, tidak ada masalah. Ya, jadi sama dengan tidak masalahnya saya kasih 0, kamu pun nggak ada masalah juga sama saya. Ya, sama itu. Jadi tidak ada yang istilahnya memberatkan saya untuk itu. Tapi ya kita tidak berharap seperti itu, tetap bagi yang masih ingin, karena target saya kan pembelajaran. Ya, target saya adalah pembelajaran. Hanya saja di sini tetap akuntansi ini berhubungan dengan waktu. Ya, berhubungan dengan waktu. Jadi kalau kamu tidak mengumpulkan, jangankan dengan tugas seperti ini ya, ketika kamu nanti kerja pun di bagian akuntansi, kalau kamu tidak mengkomitmen dengan waktu, penugasannya, waktu pengumpulan laporan, ya tentu kamu akan dicap sebagai pekerja yang tidak mampu, ya tidak. Jadi nanti kalau di kantor itu gini loh, mungkin sebagai masukan di kalian nanti di kantor atau di tempat kerja, semakin orangnya tidak ada tanggung jawab di kantor atau di perusahaan atau di tempat kerja, itu semakin gampang dipecat. Ya, jadi jangan dikira enak aku nggak ada disuruh ini, nggak ada disuruh itu, kerjaan dikit, kan gitu ya. Ya nanti begitu terjadi perampingan perusahaan, apalagi di swasta pastinya, begitu terjadi perampingan usaha karyawan, maka yang paling duluan dikeluarkan itu adalah yang paling sedikit kerjaannya, yang paling sedikit tanggung jawabnya, itu dikeluarin. Ya, dikeluarin. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini, saya kira dunia usaha, dunia bisnis atau dunia kerja itu berat sekali untuk menerima karyawan baru. Tapi syukur alhamdulillah saya informasikan ke kalian bahwa alumni kita, termasuk alumni yang perbankan syariah ini, kemarin ada perusahaan yang meminta ke saya langsung sebagai karyawan, ya saya salurkan. Ada yang masuk, kan gitu ya, ada yang masuk. Tentu bukan saya keputusannya tetap di perusahaan. Jadi tetap kemampuan kamu berkomunikasi, ya, kemampuan kamu dalam skill itu tetap menjadi patokan. Swasta ya, nggak kenal perusahaannya, dia nggak kenal, karena saya dimintai untuk ya itulah tadi saya bilang lebih kurangnya dosen praktisi ini. Kalau saya bisa menyalurkan mahasiswa kita atau alumni kita kerja di perusahaan yang klien saya begitu ya, karena memang dia minta ke saya, jadi saya salurkan. Tentu orangnya yang saya lihat memang cukup mampu untuk bisa dari skill yang dasar, ya tentu saya akan berani tawarkan. Kalau enggak, saya enggak akan mau juga, karena pernah juga saya kena kejadian, saya tawarkan alumni kita, saya tawarkan bekerja di suatu perusahaan kawan saya punya, tapi selama 3 bulan dia langsung keluar, tidak tanpa ada pemberitahuan. Jadi saya pun tahunya ketika jumpa lagi sama kawan saya itu. Cemana si Anu, saya tanya gitu kan, karena dia kan alumni kita. Cemana si Anu yang saya masukkan? Oh lah bang,
Udah 3 bulan dia nggak datang-datang, nggak ada bilang. Waduh, malunya luar biasa saya. Ya, malunya luar biasa. Kok nggak ngomong? Ya, nggak apa-apa bang, segan aja aku. Gitu-gitulah bahasa dia. Ya memang karena dia teman saya, tentu dia. Tapi kan jadi nggak nyaman kita. Jadi kalian pun nanti kalaulah salah satu di antara kalian memang ada rezekinya ataupun memang jalannya bisa saya salurkan di perusahaan yang saya kenal, tentu artinya ambillah pengalaman sebanyak-banyaknya, kerjalah maksimal ya. Lalu kalau masuk istilah bahasa orangnya, kalau masuk nampak muka, kalau pula keluar nampak punggung. Artinya apa? Assalamualaikum lah. Masuk assalamualaikum, keluar pun assalamualaikum. Jadi masalah pindah kerja itu biasa. Ya, masalah pindah kerja itu biasa karena kita ada peluang lain di tempat lain ya gitu ya. Perusahaan pun memahami itu. Ya, perusahaan pun memahami yang seperti itu, enggak masalah itu. Artinya kalau dia pun butuh, tentu dia akan naikkan penawaran kan begitu ya. Kalau dia pun butuh, dia butuh kita, dia tentu akan menaikkan penawaran kepada kita kan gitu. Tapi kalau memang dia pun merasa ya sudah istilahnya yang sekarang ini penawaran kita sudah maksimal, maka dia akan lepas aja, tidak ada masalah itu, ya tidak ada masalah. Jadi tapi tetaplah adabnya itu istilahnya kalau di kita kan masuk assalamualaikum, keluar pun assalamualaikum. Jadi dari semester 1 ini saya sampaikan ke kalian, kalaulah ada peluang seperti itu nanti, tentu nanti itu setelah semester 8, janganlah kamu sia-siakan ya, optimalkan. Satu, dan yang kedua, kan udah saya bilang juga di awal kuliah kita, kamu sekelas ini segini nih, berapa orang kan, misalnya 26 orang atau 20, itu kemungkinan terus bersama itu kecil sekali sebenarnya ya. Pasti ada yang berguguran di tengah jalan, itu udah istilahnya pengalaman saya aja ya, pengalaman secara data, bahwa untuk dari semester 1 sampai semester 8 orangnya itu aja, itu langka sekali, langka ya. Itu pasti ada macam-macam ya, macam-macam berguguran dia ya. Itu nanti jadi sekarang artinya fokus aja belajarnya ya, fokus aja belajarnya, itu yang saya harapkan ya. Baik, coba kita lihat hasil kerjaan kamu yang ada kemarin, di mana yang mau diperbaiki kira-kira, coba kita lihat ya. Oke, coba lihat Chrome-nya. Ini 1A ini kan? Iya, 1A. Nah, ini kerjaannya si Inayah. Ini bukan untuk menjelekkan seseorang atau apa di sini ya. Tolong pahami Inayah atau yang lainnya, nanti akan saya tampilkan kerjaannya. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan atau mempermalukan, ini hanya untuk mengkoreksi ya, untuk mengkoreksi saja supaya yang lainnya bisa dapat pelajaran dan yang si Inayahnya pun bisa memperbaiki nanti. Biasanya kita ingat kalau kerjaan kita itu diperbaiki. Kalau kerjaan kita itu sudah benar terus, kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa. Udah benar, kalau kita sudah benar satu kita kerjaan lalu kita kerjakan itu lupa, itu apa benar itu langsung lupa bisa. Tapi kita akan ingat kalau kita ada melakukan beberapa kesalahan ya, beberapa kesalahan itu standar, itu wajar. Jadi tidak ada salah di sini. Salah itu bukan berarti, kalau kuliah ini ya, salah itu bukan berarti kamu rendah ataupun istilahnya hina gitu ya, bukan ya. Salah itu ya memang karena kamu nggak tahu kan, ya wajar gitu ya, dikasih tahu. Oh baik, udah dikasih tahu sekali nggak tahu juga, ya berarti kamu harus dikasih tahu 2 kali. Nggak dikasih tahu 2 kali, mungkin kamu 3 kali. Kalau nggak juga ya belajarlah terus, diulang-ulang lagi di rumah, diulang-ulang lagi, karena memang mungkin kalau mungkin orang jenius itu sekali nengok dia langsung paham kan gitu ya. Kalau kita ini orang-orang yang standar, orang-orang yang biasa, 10 kali baca belum tentu nempel. Kan gitu, 10 kali baca belum tentu nempel kita. Jadi kamu ya ikut yang standar aja lah. Ya, ikut standar aja, artinya kalau memang nggak paham,
belajar lagi. Kalau nggak paham lagi, belajar lagi. Ya, itu kondisinya. Ya, itu kondisi. Jadi, ketidaktahuan kamu itu memang standar di sini. Ya, standar. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan itu standar. Artinya bukan suatu penghinaan, tapi memang harus dikoreksi. Ya, itu saja. Nah, coba kita lihat pekerjaannya si Inayah ini. Ini sudah baik di sini di jurnal umum ini, kan gitu ya. Memang kalau sudah jadi seperti ini, kita nggak tahu dia bagaimana proses teknik postingnya kan, tapi tak apa. Di sini ada kekurangannya sedikit, kita harus tambahkan bahwa ini halamannya ya, halamannya di kanan atas ini belum tercantum, sehingga nanti inilah menandakan halaman 1, kan begitu ya, inilah menandakan halaman 1. Nah, ini sudah bagus, berarti di sini sudah ada refnya terisi, berarti ini sudah dipindahkan ke akun 101, ke akun 301, ke akun ini beban sewa 303, apa 503 ya? 303. 3 atau 5 ini? Inayah ini 3 atau 5 nih? Oh, 5. 5 ya. 503. Adanya si Inayah? Oh, Inayah. Ada, Pak. Aduh, ada. Ya, bagus. Jadi nanti bisa diperbaiki ke depannya aja, perbaikan itu di kedepannya, bukan di soal bengkel adil ini. Tapi nanti ketika kamu ngerjakan soal yang berikutnya, adalah halaman di atas ini, halaman jurnal umum 1-nya. Kalau nggak silap saya sih sebenarnya ada, oh ini ada, nggak ada batasan tanggal halaman berapa sampai halaman berapa ya? Nggak ada ya? Ini nggak ada di sini. Ini tanggalnya, ya betul, tahunnya yang nggak nampak ya, tahunnya di pos tanggal ini nampak, di atasnya harusnya 2000A, betul pas ini Juli di sini, lalu tanggalnya di sini. Saya kira tidak perlu digaris sebenarnya, tapi ya, perlu digaris bawah gini. Itu sudah tahu kalau dia itu tanggal sekian. Lalu jurnal umum ini tidak perlu ada jumlah di bawah ya. Ini nanti tolong diperbaiki, tidak perlu ada jumlah di bawah, karena nggak perlu dijumlahkan. Jumlahnya itu tidak diperlukan sama kita ya, karena kita mau memindahkan per akun-akun ini, per akun. Jadi jumlah di bawah ini tidak diperlukan. Itu yang kedua. Jadi halaman pertama, jumlah yang kedua, tahun yang ketiga. Tahunnya ada nampak di sini ya. Nanti kita nanti ke depan tolong diperbaiki. Baik. Nah, ini buku besar atau ledgernya kas 101 ya, benar ya, bagus di sini. Nah, seperti ini. Ya, sudah baik. Ya, sudah baik ini. Ini bisa dijadikan apa namanya? Patokan. Dan ingat ya, ini kok sepotong-sepotong gini, Pak. Nanti makanya saya bilang satu form ini sebenarnya per halaman. Per nomor akun perlengkapan ini satu halaman dia. Ya, nanti di kenyataannya ya, di kenyataannya ini satu halaman. Ini karena kita menghemat aja nih, sepotong-sepotong dia dibikin dalam satu halaman. Tapi kondisi realnya ini satu halaman, ini semua satu form. Ya, satu halaman ini semua satu form. Oke. Ini sudah tentang wesel sudah dapat. Nah, ini buku besarnya masing-masing. Lalu masuk ke oke, ya ini dia ke neraca saldo. Neraca saldonya ini baru ada jumlahnya 37250 ya. Pendapatan jasa, beban-beban ya sudah bagus. Ya, ini laporan laba ruginya sudah bagus. Ya, laporan perubahan modalnya sudah bagus. Neracanya, laporan posisi keuangan nanti ya. Neraca sudah tidak begitu familiar lagi di perbankan atau di laporan keuangan standar yang terbaru, tidak standar dia kalau dikatakan neraca, dia masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, seperti ini ya sudah, ya saya kira untuk si Inayah ini sudah luar biasa, sudah bagus ya. Ya, sudah bagus. Tinggal sedikit saja. Ya kan, selanjutnya coba kita lihat. Wilda ini kenapa 2 kali nih Wilda?
Wilda. Pertamanya belum ngisi referensi, Pak. Lupa. Oh gitu, dia berarti yang kedua ini udah nih ya? Ya, Pak. Oke, kita lihat yang kedua. Ya enggak apa, aku bisa segera tahu dan bisa diperbaiki sesegera mungkin. Itu bagus. Baik, nah kita lihat. Ini juga apa, sini ada halaman satunya. Nah ini udah bagus, ini udah. Oh ya, tadi nomor bukti nggak ada si Inaya ya? Ya kan Inaya? Iya, Pak. Nah, itu lagi ya 4 berarti ya, Inaya ya, nanti diperbaiki jangan sampai kelupaan. Iya, Oke, Pak. 5.200 ribuannya usahakan ada titik ya. Kadang-kadang kita enggak nampak nanti ribuannya. Oke, ini udah bagus, ini udah sesuai. Ini pinjaman bank belum ada masuk referensinya ya. Pembelian oh ini keterangan sorry ini keterangan jurnal ya. Salah. Ya. Cocok. Oke, Wilda ini udah bagus. Berarti 2 halaman dia ya Wilda ya. Ya kan Wilda? Kamu dapat 2 halaman berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti di kas tanggal 25 Juli ini, yang 101 kas ini, di buku kasnya JU2 dong? Iya, Pak. Itu. Ini kamu masih, oh ini JU2 ya? Oh ya, Iya, Pak. JU2 pas. Oke, cocok. Bagus, kamu paham berarti. Kamu paham berarti tekniknya. Bagus. Ya, ini sudah cukup senang saya. Sudah bisa kalian sudah lah besok sudah ya? Enggak mau kalian? Mana tahu Mau, kalian Pak. mau wisuda. Itu udah kebablasan namanya. Pingin kali kalian wisuda terus. Nengok orang itu wisuda, kalian mau wisuda gitu. Bagus itu. Oh, wisuda. Oke. Nah, mengenai laporan, bentuk laporan atau format laporan, saya harapkan kalian tengok di buku aja ya, di di buku Sumarso. Pakai aja, tiru aja langsung, saklek formatnya seperti itu. Ya, tiru aja seperti itu. Nggak usah ragu-ragu. Karena di sini laba nggak ada jumlah laba gitu aja dia. Ya, laba itu adalah hasil hitungan ya. Laba itu adalah hasil hitungan pendapatan dikurang beban. Itu dia. Ini pun oke. Modal awal ya di garis oke. Ini laporan posisi keuangan. Cuman namanya nggak ada. Oh iya namanya ini nama usahanya nggak nampak ya. Nama usahanya apa ini Wilda? Iya, lupa, Pak. Di atasnya ini ya, di atas laporan ini nama usahanya. Nama usahanya apa ini? Bengkel Adil ya? Bengkel Adil. Iya, Bengkel Adil. Nah, di atasnya Bengkel Adil. Nah, ini seperti ini. Aktiva, pasiva, ya. Wah, udah bagus kalian. Udah bagus, apalagi kita lanjut aja lah pelajaran berikutnya ini ya. Udah bagus ini. Coba tes satu laki-laki dulu. Mana laki-lakinya? Siapa ada lagi kalian? Agung, ini Agung nih. Ada kamu Agung? Ya Pak, saya Pak. Mana Agungnya? Bagus. Coba kita lihat. Oh, bagus juga. Ya, bagus. Oke, nomor bukti nggak nampak ya Agung? Tidak Pak. Nomor bukti sama halaman nanti kita tambahkan. Ya, nomor bukti sama halaman 1 gitu ya. Ini oke, dan ingat tidak perlu dijumlah. Oke, itu 1. JU satu semua. Nggak usah pakai RP ya. Kan nggak usah nanti malah bias dia. RP nanti salah tulis disangka itu angka lagi. Ya, ini udah bagus ini. Ya, bagus. Tadi tinggal sedikit lagi. Nah, pokoknya ya baguslah saya kira. Benar aja saldo. Ada yang sanksi kalian jurnalnya? Oh, kalian kok masih pakai beban bunga?
Janganlah. Saya bilang jangan beban bunga. Ada? Nggak ada saya bilang jangan beban bunga. Nggak tahu, Pak. Pak. Iya. Ada Pak di soalnya Pak. Iya. Iya ada di soal ya. Tapi Iya, belum kita bahas kemarin ya. Beban bunganya diganti aja itulannya nanti. Nanti kalau lain kali ke depan kalau ada yang soalnya kan memang soal perusahaan konven ini. Ya, soalnya soal perusahaan konven. Jadi kalau soal-soal untuk pengantar akuntansi syariah itu nanti di semester 2. Ya kan semester 2 kita transaksi-transaksi syariah yang tidak ada. Ini terbawa juga beban bunga ya. Beban bunga itu jangan sampai kita familiar dengan itu ya. Jadi salah satu ciri khas perbankan syariah itu adalah yang sangat alergi sampai dah masuk kategori jijik aja kok. Oh jijik kan? Pernah nengok jijik. Jijik kita sama bunga itu. Ya, enggak usah kita istilahnya berkaitan dengan riba-riba itu. Ya, saya kasih pemahaman sama kalian di awal kita kuliah ini, harus memahami kalau yang berkaitan dengan riba itu adalah menjijikkan. Ya, jadi harus dipelajari juga Pak, harus ditahu yang konven ini. Saya kira kalau kamu sudah masuk ke perbankan syariah, itu tidak perlu kita kamu harus bangga tidak mengetahui bagaimana perhitungan bunga. Kalau ditanya saya tahu. Karena saya memang awalnya dari konven. Saya tahu bagaimana perhitungan bunga di perbankan. Kan gitu. Tapi kalau kalian yang memang, makanya gunanya proses pendidikan perbankan syariah ini, gunanya itu supaya dari awal kalian itu sudah merasa bahwa bunga itu tidak boleh, tidak perlu. Ya, inilah yang terus digali ya. Inilah yang terus digali supaya kamu merasa perhitungan udah kalau udah cerita bunga, kalau udah kelebihan pinjaman, itu sudah tidak syariat ya, tidak syariat dan bukan kita itu. Ya. Jadi kalau istilahnya kan perlu dipelajari, Pak. Gimana ya? Nanti kalau saya kasih analogi yang agak ekstrim kamu nggak gitu enak. Ya kan kita nggak perlu minum khamar untuk mengatakan khamar itu memabukkan kan? Nggak perlu kamu kedelai tadi pagi. Nggak perlu kamu meminum bir itu untuk mengatakan kalau minum bir itu jadi memabukkan. Cukup pelajari aja kontennya, cukup pelajarin aja isinya bahwa ini mengandung alkohol pasti memabukkan. Kan begitu. Nah, itu maksud saya. Jadi tidak perlu kita mempelajari bagaimana. Kamu cukup bangga tanpa ini istilahnya pendapat saya ya, pendapat saya sebagai pengajar di sini. Karena kalau di dosen yang lain terkadang dia ngasih tahu. Maksudnya ya harus dipelajari juga lah supaya nanti ke depan dia mana tahu pelajar tempat lain atau kerja di bank konven. Saya sangat berharap kamu tidak kerja di bank konven. Ya, saya tidak berharap kamu kerja di bank konven, saya tidak berharap kamu kerja di bagian perusahaan yang ada mempraktekkan riba, saya nggak berharap seperti itu. Harapan kita kamu kerja di bidang usaha syariah, maukah perbankan, maukah lembaga zakat, maukah BMT, maukah perusahaan hotel syariah, mau apa lagi yang istilahnya mengedepankan syariat. Asuransi pun asuransi syariah. Pokoknya yang mengedepankan syariah. Itu maksudnya. Jadi ingatkan saya ke depan kalau soalnya mengandung beban bunga ataupun bunga, kita akan robah itu. Kita akan robah soalnya. Ya, apa ini mungkin karena memang saya pun kelewatan untuk itu. Ya, ini si Agung sudah agak cukup bagus ya. Bagus saya kira bagus. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Oke lah kalau seperti ini sudah. Ada lagi siapa lagi yang atau ada yang mau ditanyakan mungkin kerjaannya? Terkait kerjaannya ada yang mau ditanyakan? Ya, Ahmad Sihotang, coba kita lihat.
Ya, bagus. Halamannya tinggal nomor bukti ya. Halaman ini kayaknya ada beberapa ini kayaknya kalian ada beberapa, paling ada 2 atau 3 mazhab di sini ya. Biasanya kalau di perkuliahan kayak gini ada 1 atau 2 mazhab gitu. Jadi satu nyontek yang ini semua, yang satu nyontek yang sini semua. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi silahkan kerjain sendiri. Kalau untuk diskusi silakan ya, untuk diskusi silakan, tidak ada masalah itu. Ya namanya PR tetap harus didiskusikan, itu bagus. Nah ini karena banyak yang mirip model kesalahannya. Saya lihat hanya model kesalahannya mirip, kan gitu. Ini udah bagus, tapi ya seperti ini. Bengkel adil, ya bagus. Ya ada beban bunga. Ya mohon maaf saya beban bunganya nggak kita perbaiki. Modal akhir 17,570. Oke, baik. Nah, saya kira kalau saya ditanya mungkin butuh sekali lagi lah ya, sekali lagi latihan untuk memastikan koreksian saya tadi. Ya, koreksian saya tadi yang pertama itu adalah halaman jurnal umumnya. Yang kedua itu adalah nomor buktinya, ada beberapa ya. Yang ketiga adalah tidak perlu dijumlah jurnal umumnya. Ya, tidak perlu dijumlah di bawah jurnal umumnya. Yang keempat beban bunga, Pak. Nah, beban bunga mudah-mudahan jangan sampai ada lagi ya. Tapi ini kita soal yang baru lah, jangan soal yang ini lagi kan gitu ya. Yang kepala laporan jangan sampai lupa ya, kepala laporan. Nah, itu yang kelima, kepala laporan nama usahanya gitu ya. Karena kalau enggak ada nama usahanya di laporan itu kita bingung. Lalu formatnya tolong diseragamkan, formatnya itu sesuai dengan di buku saja. Ya, formatnya itu sesuai dengan di buku. Ya, itu mungkin. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, dia ngechat ya. Siapa ngechat? Oh, Pak, maaf Pak, izin di rumah saya banyak petir. Oh, petir ya. Berarti ada gundala di sana. Pak, maaf Pak, sebelumnya. Ya. Pak, saya mau nanya tentang, bukan tentang ini sih, bukan tentang pembelajaran. Ya. Saya mau nanya, kita kan masih semester 1 ya Pak? Oke. Itu boleh pindah jurusan atau enggak ya Pak? Oh gitu. Jurusan ya. Saya dulu pernah pengalaman pindah prodi ya, pindah prodi bukan jurusan sih. Kalau prodi saya pernah pengalaman ya di sini di perbankan syariah ini ada yang pindah dia ke D4 yang satu lagi AKP. Kenapa? Alasannya karena dia orang Kristen. Orang Kristen dia masuk mari ke perbankan syariah. Ya, awalnya sih saya nggak ada masalah sih masuk di kelas itu. Dia pindah karena alasan yang cukup kuat dan bisa diterima. Nah, itu mungkin. Tapi kalau untuk alasan hanya karena alasan yang tidak terlalu alasannya ya itu tetap harus logis ya. Alasannya. Itu aja kalau yang kalau ditanya pengalaman yang secara histori pernah terjadi. Pindah prodi. Itu pernah terjadi. Ya. Itu diulang lagi ya Pak dari semester pertamanya? Enggak, dia awal kali awal sebelum ini berarti awal minggu-minggu pertama dia. Minggu-minggu pertama kuliah dia langsung pindah dan diizinkan sama pimpinan. Kalau sudah berjalan ini kita udah masuk mau ke mid kita ini loh. Udah masuk mid kayaknya kecil kemungkinan. Kalau ada yang mau pindah ya, kecil kemungkinan. Bagusnya kalau memang itu keputusannya mau pindah itu di awal di minggu pertama. Setahu saya pernah kejadian seperti itu. Tapi kalau udah sampai saat ini kita sudah tes 1,
absensi sudah dimasukkan di sistem, kecil kemungkinan, ya, kecil kemungkinan. Ya. Jadi kalau tanya saya apakah mungkin di kalian ada yang mau pindah, kan udah saya bilang juga. Di awal mungkin kuliah saya sudah bilang, mungkin ini bukan pilihan kamu yang terbaik yang kamu inginkan dulu. Tapi yakinlah ya, artinya untuk di Polmed di alumni kita ini mudah-mudahan kalau kamu ngelamar kerja aja, kalau kecuali kamu nggak ngelamar kerja, kalau kamu nggak ngelamar kerja lalu diterima kerja kan aneh. Tapi kalau kamu ngelamar kerja aja, insya Allah kemungkinannya masih bisa. Tingkat tingkat keterimaan tamatan kita itu masih, ya, karena dosen di sini untuk objektif itu masih oke lah, karena kami tidak terlalu kalau kamu kasih tahu dulu, ya memang sudah banyak berkurang. Dulu itu pernah ada satu kelas merger, ngerti? Satu kelas dia merger. Jadi ini kan perbankan syariah misalnya ada 2 nih, ya kan? Separuh DO sana, satu A-nya separuh DO, satu B-nya separuh DO. Disajikan satu jadinya, semester 3-nya jadi satu cuman sekelasnya. Gitu loh. Itu pernah kejadian di sini. Ya, jadi bukan kalau kamu bilang masuknya sulit, di dalamnya lebih lumayan lah. Ya, lumayan. Artinya kamu enggak seperti kalau kamu bandingkan sama swasta jauh sekali. Ya, kalau kamu bandingkan sama swasta kualitas kita jauh. Artinya kita lebih baik gitu. Dengan kedisiplinan kita lebih baik. Ini karena kita enggak tatap mukanya. Ya, karena kita enggak, tapi ya saya usahakan terus kan gitu ya. Jadi jangan dikira proses di sini itu tidak keras ya, tidak alot gitu ya, tidak. Tapi sini cukup membuat banyak orang ya stres juga. Tapi saya nggak mau lah nakut-nakuti kalian kan gitu kan, nanti pergi pula semua kan gitu ya. Kenyataannya yang tamat bagus-bagus aja nya, enggaknya gila. Walaupun ada 1, 2 ya kan. Ya itu ya biasa lah ya kan. Itu biasa lah korban-korbannya. Karena yang kemarin ini ada nih yang tamat tahun ini. Itu memang salah apa dia? Salah milih guru ngaji. Salah milih guru ngaji dia. Jadi antisosial orangnya, enggak mau berteman. Ya, antisosial, tidak mau berteman. Nah, itu berbahaya, introvert kan gitu ya. Nah, kalau ada niat kamu untuk pindah, untuk sampai dengan waktu sekarang ini kemungkinan besar berat. Kecuali kamu keluar dari Polmed ini, nyoba tahun depan lagi, kan gitu ya. Tapi kalau kamu merasa, saya kembalikan ke kalian, ini apakah ini pilihan saya? Enggak, terbaik enggak. Ya kan, tapi ini bukan pilihan terburuk, gitu loh. Ini bukan pilihan terburuk. Ya, ini bukan pilihan terburuk dan proses di sini mudah-mudahan bisa membuat kamu bisa lebih baik. Ya. Dan di sini tapi tidak dibilang ini di sini sempurna ya. Nanti kamu akan menemukan dosen-dosen yang unik-unik. Ya, dosen-dosen yang unik-unik dan memang yang agak, tapi memang begitu prosesnya. Nah, saya dengan pengalaman sekolah sampai dengan sekarang ini kadang ini saya kasih mungkin sharing aja lah ya. Kadang yang pelajaran itu kita pelajari terus-menerus serius, nilainya rendah. Kadang yang nggak kita belajar, nilainya tinggi. Ya, itu yang seperti itu bisa terjadi. Ya, itu seperti itu bisa terjadi. Ya, jadi bagaimana ini Pak menyikapinya? Yang pasti tujuan kamu diperbaiki. Tujuan kamu ke sini belajar, ibadah, karena belajar itu bagian dari ibadah. Tapi kalau tujuan kamu kemari adalah untuk tamat dan biasa jadi orang kaya, ini payah ceritanya. Ya, kalau tujuan kamu untuk jadi orang kaya kuliah di sini, waduh, payah nanti ceritanya ya, Nak ya.
Jadi coba diperbaiki tujuannya. Kalau kamu tujuannya untuk ibadah, belajar itu untuk ibadah, kamu akan santai nanti. Dengan segala masalah-masalahnya nanti. Bakal muncul masalah itu. Ya, bakal muncul masalah. Saya tidak bisa nakut-nakuti kamu seperti apa masalahnya, macam-macam. Ya, ada nanti di PKL digangguin sama orang banknya, digangguin sama orang pekerjanya, ada ya, apalagi perempuan-perempuan kan, ada, wah itu seperti itu sih, itu standar kali. Kalau saya yang membimbing PKL, ada aja yang lapor kayak gitu. Ya, kalau yang anak muda yang gangguin mah biasa. Ya karena bapak-bapak kadang, nah, itu kan payah. Nah, kalau bapak-bapak gangguin perempuan sih lumayan juga, ya kan, Gung? Kalau bapak-bapak gangguin laki-laki kan lebih payah lagi ceritanya. Bukan nggak ada, bukan nggak ada. Ya, bukan nggak ada. Ya, di sekitar Berarti kita pun nanti ada. bapaknya nggak normal, Pak. Nah, kamu hati-hati. Ya, kamu hati-hati. Dia ketus sama cewek, dia ketus sama perempuan. Pengajar kita, ini saya kasih informasi ke kalian yang laki-laki. Pengajar kita, saya tidak mau kasih tahu yang namanya. Pengajar kita di sini, ya, dia ketus sama perempuan. Tapi hati-hati sama yang laki-laki. Ya, jadi tolong dijaga. Ya, saya tidak mau kasih tahu. Nanti kamu bakal jumpa. Dulu kena kejadian kayak gitu. Saya kira dia udah taubat tapi belum. Masih ada di kita, masih ada di kita. Ya, saya ngasih tahu nih supaya artinya yang laki-laki harus jaga-jaga. Nanti kamu akan tahu sendiri. Terus dia akan apa namanya ya, manuver gitu ya. Saya kira dia tidak. Mudah-mudahan jangan sampai lagi terulang lah. Mudah-mudahan dia sudah tobat. Saya cuma bisa bilang gitu. Ya karena saya pun lihat dia kalau sudah sama mahasiswa gitu udah seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan inilah efek positif daring ini. Ya kan, ini efek positif daring ini seperti itu juga kan gitu ya. Tapi kalau nanti dia ngajar, nanti saya pernah ada didekati mahasiswa semester 3, 4 begitu ya. Lalu saya sudah tahu kan kondisi orangnya kayak gitu. Saya sudah tahu, saya bilang, mahasiswa itu istilahnya protes sama saya. Kok nggak dikasih tahu dari awal, Pak, yang kayak gini ada di sini, katanya. Oh iya, jadi menurutmu perlu dikasih tahu? Iyalah, Pak, tolong dikasih tahu adik-adik kami. Kalau ada yang kayak gitu di sini. Nah, jadi saya kasih tahu kalian yang laki-laki, ada yang kayak gitu di sini. Ya, ada yang kayak gitu di sini, jadi hati-hati. Ya, bergaulannya biasa aja, jangan terlalu apa, pokoknya biasa aja. Tapi kalau dia sudah nanti manuvernya terlalu tajam, kasih tahu, laporkan ke saya. Laporkan ke saya akan coba bantu. Karena biasa kan dosen ini senjatanya adalah nilai. Ya kan, senjatanya. Jadi ya biasanya mahasiswa paling takut yang seperti itu. Jadi saya dulu pernah jadi ketua program studi, program kelas khusus. Jadi pas saya bilang sama mahasiswanya, kamu mau ngaku? Pernah dihubungin, ditelepon, dia apa? Dia nggak berani. Dia takut nilainya. Buat ya surat pernyataan, saya bilang. Tapi dia nggak mau. Janganlah Pak, dia nggak berani. Ya, nah itu kondisinya ya. Jadi kembali saya ingatkan, nah disinilah ya berawal dari kepemilikan pindah tadi kawan kalian. Ya saya cuma bisa bilang di sini tidak sempurna, ya di sini tidak sempurna. Tapi di sini bukan tempat yang terburuk untuk menimba ilmu. Ya di sini bukan tempat yang terburuk untuk. Jadi kamu bisa mendeteksi orang itu kayak mana, nah, kan lumayan juga ilmu untuk kita. Karena di luar sana luar biasa, lebih parah lagi ceritanya. Ya luar biasa, kalau mau nggak jaga diri lebih parah lagi ceritanya ya. Dan kita pun yang di sini makanya saya ingatkanlah kalian ya, perempuan ya laki-laki juga sama aja kok. Anggaplah setan itu musuh yang nyata ya. Anggaplah setan, kalian nggak merasa, nah yang dia duduknya itu di hati
Dia duduknya itu di hati dia. Jadi kadang-kadang orang merasa, oh ini hati nurani saya. Hati nurani saya suka sama dia, atau hati nurani mau buat dosa ini. Hati nurani itu mau melakukan hal-hal yang dia merasa itu hati nurani dia. Padahal sebenarnya itu hati nuraninya udah didudukin sama setan. Ya, jadi tolong dipahami gitu ya. Jadi yang kayak mana yang betul-betul hati nurani yang benar itu? Ya pasti fitrah kita adalah ke agama. Karena hati nurani pun itu diciptakan oleh Allah. Dia pasti akan menunduk ke syariat. Ikutilah syariat itu. Maka kamu akan tenang. Kalau indikator dosa itu kan ketika kamu tidak ingin orang tahu. Itu salah satu indikator kamu ada mau melakukan dosa. Bahwa kamu kepingin orang tidak tahu apa yang kamu lakukan itu. Itulah yang namanya indikator dosa. Tinggal kamu aja yang lihat. Oh iya ya, ini nggak bagus ini. Ya, tinggal seperti itu ya. Jadi kembali yang saya bilang bagi yang mau pindah ataupun yang ada keinginan pindah, cobalah nikmati ya, nikmati di sini. Ya di sini ada skillnya, ya ada skillnya yang bisa dijual. Atau yang kedua, kamu bisa bermanfaat dari sini. Ya, saya sarankan juga di kalian yang di semester 1 ini sampai dengan semester 5, silahkan aktif di organisasi. Ya, silahkan aktif di organisasi kemahasiswaan. Jangan dilewatkan. Karena di situ pun banyak proses belajarnya. Jangan kuliah aja, ya kuliah aja. Jadi aktiflah di organisasi kemahasiswaan sampai semester 5 atau 6 paling lama ya, semester 6 paling lama. Semester 7, semester 8 udah kamu siapkan lah itu masalahnya itu. Udah berhenti aja lah dulu, udah cukup tuh. Semester 1 sampai semester 6 itu sudah cukup kamu menimba untuk organisasi. Karena nanti pun di dunia kerja kalau kamu tidak bisa berorganisasi, tidak paham organisasi, kamu kelihatan nggak pandai bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana rapat, bagaimana kita ngomong itu harus bergantian, nggak boleh bisik-bisik di antara kita waktu rapat. Nah, yang kayak gitu, itu kan nggak diketemukan di kuliah seperti ini, diam aja kan gitu kan. Harusnya ya di organisasi itu. Kalau di kayak gini oke lah, karena saya ada dosen, ada yang lebih tua, ada nanti nilainya kayak mana. Tapi pas kumpul-kumpul sesama kita, disitulah kita diuji, ya kan, bagaimana ego kita harus ditahan, bagaimana mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik, ya kan, jangan sampai merendahkan orang, kan gitu. Satu ya, jadi silahkan aktif di organisasi, dan yang kedua silahkan aktif di pengajian, jangan nggak ngaji kalian ya. Saya yang setua ini terus ngaji kita, pengajian maksudnya. Jadi mungkin yang bisa saya share di situ, kalau kamu mau masuk ke kelompok pengajian, bisa kamu ambil indikatornya 3. Kelompok-kelompok pengajian, silakan, manapun itu. Ada Muhammadiyah, ada PMI, ada AMI, ada Salafi, ada apa, ada semua ada. Tarbiyah, ada Ukmi, apa semua. Boleh. Tapi ada 3 indikatornya. 3 indikatornya itu kalau kamu mau ikut kelompok pengajian itu, yang pertama itu tidak ada yang namanya kultus individu. Paham? Kultus individu. Kultus individu itu mensucikan orang. Jadi gurunya itu suci kali. Gitu loh orangnya. Gurunya disucikan. Ah, itu tidak ada di kita. Nabi aja nggak mau dikultuskan. Ya. Jangan kamu mencintai aku seperti orang Nasrani sampai dia menuhankannya, kan gitu kan? Itulah hadisnya. Jadi Nabi aja tidak suka dikultuskan. Jadi disucikan gitu, yang cuci kakinya pun diminum. Kan ada yang kayak gitu. So apanya bu, air mandinya, macam-macam. Nah, itu tidak logis ya, dan Islam itu tidak seperti itu. Itu kelompok yang pertama, indikator pertama kalau kamu mau memilih kelompok pengajian.
Pilihlah yang satu, tidak ada kultus individu. Guru ngaji dihormati boleh, dikultuskan enggak, kan gitu ya. Yang kedua tidak ada menawarkan ibadah-ibadah instan. Enggak mie aja yang ada, ibadah pun dikirim kasihnya instan. Maksudnya ngerti? Maksudnya ibadah instan. Ibadah instan itu, contoh, baca sekian nanti dihapuskan semua dosa-dosanya, atau sedekah sekian nanti akan diterima seperti itu, apa namanya, ibadah-ibadah yang instan. Ibadah itu tidak ada yang instan. Ibadah ini berproses. Kamu harus belajar dan belajar menyempurnakannya. Tidak ada yang instan, nggak kayak Indomie dia. Ya, dia harus istilahnya bertahap, gitu ya. Bertahap ya. Itu kamu pahami saja. Kamu sholat aja, untuk bisa sholat di awal waktu terus menerus, itu kan proses. Nggak langsung awal waktu, begitu kamu kenal sholat, kamu langsung sholat awal waktu terus. Apa pernah kayak gitu? Enggak. Kita bertahap ya. Ya, jadi jangan masuk kelompok pengajian yang menawarkan ibadah-ibadah yang instan. Itu maksud saya. Dan yang tiga, jangan masuk kelompok pengajian yang menjelek-jelekkan kelompok lain. Nah, inilah salah satu 3 syarat kalau kamu mau masuk ikut kelompok pengajian. Silakan ikutlah ke kelompok pengajian. Pertama, ikut organisasi kemahasiswaan kita. Yang kedua, ikutlah kelompok-kelompok pengajian. Karena memang sebenarnya terus terang selama saya ngajar sekitar 2 tahun ini, kalau saya masuk ke kelas, kita ngaji dulu. Kita ngaji dulu loh. 1 ayat 1 orang. Mulai dari saya duluan yang baca. Baru berjalan itu di kelas. Kalau kamu bisa tanya sama senior kamu. Ya, berjalan terus sampai 1 kelas. Oh, yang perempuan Pak, yang perempuan kalau lagi nggak bisa baca Quran, dia baca artinya, terjemahannya. Dia baca terjemahannya. Pas di giliran dia ayat itu, dia baca terjemahannya. Di ayat yang itu. Kan gitu kan. Terus jalan keliling sampai habis, baru mulai kuliah. Itu yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Gara-gara COVID ini jadi agak beginilah kondisinya. Ya, jadi sulit. Ya, mudah-mudahan nanti ketika di kelas akan saya laksanakan lagi. Saya dulu mula-mula saya kira itu akan menghabiskan waktu. Wah, termakanlah waktu belajar kita. Kenyataannya enggak tuh. Kenyataan makin bagus aja. Makin berkah aja, makin nyaman aja anak-anak, makin oke aja. Ya kan, enggak ada masalah itu. Ya. Itu kondisinya ya. Tapi ingat, kembali saya bilang, semakin kamu mencoba tinggi keimanan kamu, maka anginnya pun semakin kencang. Ya, saya kira itu. Ya, mungkin ini sekedar untuk karena ada pertanyaan tadi dari kawan kamu tentang keinginan untuk keluar dari ataupun pindah jurusan. Saya kira kemungkinan kecil untuk bisa. Tapi kalau kamu memang betul mau coba juga, silakan tanyalah ke administrasi. Ya, sampaikan alasan kuat kamu apa, seperti apa, kemungkinan. Tapi itu tadi masalahnya masalah waktu. Waktunya sudah terlalu lama. Ya, waktunya sudah mendekati mid. Nah, itu kamu sudah masuk ke sistem ini. Sipadi kamu, nama kamu sudah masuk Sipadi, itu udah gimana caranya? Sistemnya udah terdaftar di Kemendikbud. Kan begitu. Jadi sulit, kecuali kamu memang betul-betul keluar terus semua sampai dari Politeknik. Tapi ya itu tadi ya, saya harap jangan. Silahkan nikmatilah ini. Asik kok ini. Ya, asik kok. Pak, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Nanti kok udah semester 3, kita boleh ambil jadwal pelajaran kita sendiri nggak? Nggak ada di sini. Di Politeknik sistemnya paketan. Macam di universitas. Dia betul-betul paketan. Dia betul-betul tidak ada bebas naik ke atas, nggak bisa. Ngulang pun nggak bisa. Ngulang itu hanya ketika remedial aja. Ketika ujian nilai kamu jelek, kamu bisa remedial. Itu pun nilainya nilai yang D. Ya. Kalau enggak, ya kalau enggak
Ya, tapi ingat remedial belum tentu lulus juga. Ya, saya beberapa kali mahasiswa yang remedial sama saya tetap D kok, karena memang dia enggak belajar. Ya, enggak belajar. Jadi apa D bisa lulus, Pak? Bisa. D1 lulus bisa. Kalau 1 D di marksheet atau di transkrip kamu masih bisa kamu lulus. Ya, jadi kadang-kadang halnya seperti itu. Ya, tidak ada pilihan di kita. Kita adalah metodenya metode paketan. Yaitu kira-kira. Ada lagi kira-kira? Enggak sih Pak, itu aja. Ya, oke. Saya kira itu. Saya, Yang lain? Ya, yang mana tuh? Siapa? Mana tuh? Saya Pak Ahmad Silakan Pak. Ya, kenapa Ahmad? Ini soal di luar dari pelajaran apa ya Pak? Apa tuh? Kan tadi kata Bapak kan Pak, disarankan Bapak untuk mengikuti organisasi di ya Pak. Ya. Jadi dari semua organisasi perkuliahan yang ada di Politeknik, menurut Bapak yang terbaik atau yang baik untuk diikuti yang mana ya Pak? Yang pasti kita UKMI lah, jelas. Saya kira UKMI. Ya, UKMI itu adalah wadah kita untuk yang di internal, yang resmi ya. Resmi di Politeknik itu UKMI. Kalau yang dari eksternal ada HMI, ada. Nggak tahu udah masih ada atau enggak itu komisariatnya. Ada kelompok-kelompok mahasiswa macam PMII ada. Apakah ada di Politeknik saya enggak tahu. Ada misalnya KISE ada kalau di kita di perbankan syariah. Ya, ada. Jadi itu yang eksternal tuh, itu yang eksternal. Tapi kalau yang resmi dari Politeknik itu UKMI pastinya, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam. Nah, itu silakan masuk di situ. Dia ada program-program pengajiannya, ada orientasinya, masuklah di situ sebagai kepengurusan UKMI. Ya kan, dan dia nanti yang akan pengajiannya biasanya di musola atau di masjid nantinya, di musola Polmed. Kalau organisasi-organisasi yang lain seperti KISE itu, nah itu khusus untuk perbankan syariah. Mahasiswa-mahasiswa perbankan syariah bisa. Pramuka pun ada di kita. Kalau yang memang mau umum, pramuka pun ada. Apa namanya lagi yang panjat tebing itu ada. Ya kan? Kalau untuk yang umum pun silakan saja. Enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Kembangkanlah istilahnya kemampuan berorganisasi kamu dari semester 1 sampai semester 6 ini. Semester 1 sampai semester 6 ini kembangkanlah kemampuan-kemampuan berorganisasi kamu, berkenalan banyak kawan. Tidak mesti sama orang Islam saja, sama orang non Muslim pun boleh, silahkan. Toh nanti kamu kerja nanti di perusahaan pun kan ada ya, kalau di perbankan syariah iyalah. Tapi nasabahmu kan nggak mesti orang Islam. Nasabahmu banyak orang Cina, banyak orang Kristen. Bukan nggak banyak itu nasabah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri itu orang-orang non Muslim banyak. Kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa, terlalu tidak terbiasa dengan berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan orang non Muslim, nanti kita agak kagok. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, jadi coba silakan berbaur, silakan berkomunikasi, silakan berorganisasi, kemukakan pendapat, ya kan, bagaimana caranya, ya silakan. Nanti kalau saya kasih tahu ke kamu, saya sebenarnya kan selama ini kerja di perusahaan orang Kristen. Cuman saya orang Islamnya. Cuman saya sendiri orang Islamnya. Ya, dari tahun 2013, selama sebulan sekali, dalam sebulan, 3 hari, 4 hari saya harus ke Pekanbaru. Di sana ada perusahaan yang saya pegang, akuntansinya saya yang megang. Ya, jadi setiap laporan keuangan saya yang buat. Nah, bisa kepek itu, Pak, bisa. Ya. Jadi kita yang buatin siapa? Ya, anggota-anggota saya di sana. Di sana orang Kristennya semua. Dari tukang cuci tukang cleaning service ya sampai yang punya neneknya yang punya Kristen semua. Marga Sinambela. Ya kan? Jadi tapi saya di sana sudah sampai 7 tahun. Terus bekerja. Ini karena Covid aja. Terakhir saya ke sana Februari atau bulan lalu lah saya bawa mobil ke sana. Nah, kembali saya bilang tadi, silakan berorganisasi supaya kamu bisa berkomunikasi dengan semua kalangan. Ya, berkomunikasi semua kalangan. Kalau yang perempuan dengan yang laki-laki pun bisa bagaimana cara jarak berkomunikasinya, bagaimana ngomongnya, ya kan?
kan istilahnya kan gitu ya. Kalau perempuan sama laki-laki ya ngomongnya jangan tetap-tetapan lah, ya nunduk lah, ya silakan buat pelajari itu, biasakan itu, ya kan, biar kamu nanti berkomunikasi pun dengan orang di luar tidak jadi gago, jadi bingung kan gitu ya. Disinilah waktu. Silakan timba ilmu banyak-banyak di Politeknik ini. Saya kira itu aman. Ada lagi? Terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Ada lagi kira-kira? Saya kira baik. Untuk terakhir, saya butuh perbaikan dari yang kita evaluasi tadi. Kita kerjakan soal satu lagi, ya, supaya saya lihat sama kalian bagaimana perubahannya dari yang sudah kamu kerjakan yang pertama. Sudah kita evaluasi, ininya kurang, jangan lupa. Nah, coba kerjakan lagi soalnya. Soal yang mana nih yang enak? Yang gampang aja lah. Yang pertama itu aja belum ya? Yang apa? Laser dekorator itu ya? Belum. Apa? Yang dekorator itu belum, Nasution dekorator itu belum lihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, coba itu. Nah, itu coba kamu perhatikan yang diminta ya. Coba perhatikan yang diminta. Itu ada transaksi-transaksi yang di-input di jurnal umum halaman 1, ada yang di-input di jurnal umum halaman 2. Jadi kamu harus bagi langsung itu. Coba baca yang diminta itu. Coba bacakan yang diminta, saya mau biar saya pastikan kamu mendengar, paham apa yang diminta. Coba bacakan dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang megang? Saya, Pak. Coba keras sedikit. Diminta 1, buatlah akun-akun untuk Erik Dekorator dengan menggunakan nama dan nomor sebagai berikut. Oke. K1111, perlengkapan 12, truk 16, peralatan 18, utang dagang 21, modal Erik Nasution 31, Prive Erik Nasution 32, pendapatan jasa 41, beban gaji 51, beban sewa 53, beban truk 54, beban listrik, telepon dan air 55, beban asuransi 56, beban serba-serbi 59. Yang kedua, catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas. Dalam jurnal umum digunakanlah akun-akun yang saudara buat dalam 1 di atas untuk menentukan akun-akun yang harus didebit atau dikredit. Saat ini jangan masukkan nomor akun ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, pindahkanlah ayat jurnal yang saudara buat ke masing-masing akun yang bersangkutan di buku besar. Saat ini catatlah nomor akun dalam jurnal umum. Anggaplah bahwa transaksi tanggal 16 sampai dengan 26 Juni 200A dicatat dalam jurnal umum halaman 1. Sedangkan transaksi tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 200A dicatat dalam halaman 2. Kode untuk jurnal umum adalah JU. Keempat, buatlah neraca saldo per 30 Juni 200A. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Nah, tadi sudah nampak kan? Jadi yang transaksi tanggal 26 sampai tanggal berapa tadi? 16 ya, 16 sampai tanggal 26 itu langsung dibikin di satu halaman JU ya. Lalu lanjut lagi transaksi berikutnya di satu halaman lagi ke halaman JU2 atau jurnal umum 2 ya. Banyak kali lowongnya Pak di tengah, ya nggak apa-apa. Pindahkan aja ke halaman berikutnya. Gitu loh. Jadi ada 2 halaman dibikin. Ya, 2 halaman, walaupun pendek-pendek dia, walaupun nggak penuh halamannya, tapi tetap kamu tunjukkan kalau halaman transaksi tanggal 16 sampai tanggal 26 itu halaman 1, transaksi yang selanjutnya di halaman 2. Jadi nanti ketika diposting jelas dia JU2. Kalau tadi kawan kalian kan ada memang dia JU2 dibikin, cuman masih dalam satu
satu halaman dia kan. Nah, ini enggak, ini harus betul-betul dia terpisah. Saya kira itu yang diminta, silahkan dikerjakan sampai neraca saldo saja, enggak usah pakai laporan keuangan. Karena kan kita ngumpulnya hari apa kita masuk? Hari apa kita masuk? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita masuk, jadi sampai neraca saldo saja. Ya, sampai neraca saldo saja. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak, itu soalnya kayaknya salah tanggal, Pak. Apa Tanggal tuh? 27 nggak ada, Pak. Tanggal 20, kenapa? Tanggal 27 nggak ada, Pak. Di soal dibuatnya dari tanggal 27. Ya, nggak ada tanggal 27 di situ. Nggak ada, Pak. Yang ada Nggak ada, tanggal Pak. 28. Tanggal Udah, berarti tanggal 28 lah. Nah, tanggal 28 aja. Ya. Nah. Ada lagi? Tidak ada, udah. Baik, silakan kerjakan penugasan ini. Kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.